menebus hidupku. Terima kasih buat pengorbanan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau tidak melihat kesalahan kami, Engkau tidak melihat keadaan kami, tetapi dengan penuh kasih Engkau memberi nyawamu untuk memberikan hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini merupakan ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan tolong kami, tuntun kami, biar melalui firman yang kami dengar pada pagi hari ini, hidup kami dipulihkan di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Segala hal yang ingin mengganggu kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang memagari ibadah ini, pemberitaan firman ini, sehingga firman yang kami dengar boleh tertanam dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Terima kasih, inilah pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bertobat dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Tuhan, saya silakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini hari Minggu. Kemarin hari Sabtu. Ya, kemarin ada jemaat Tuhan yang sudah diteguhkan imannya kepada Tuhan. Selamat kepada jemaat Tuhan yang sudah mengambil keputusan yang benar. Ya, mari kita jalani dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Jangan kendor, ya. Semangat terus. Baik. Hari ini adalah tanggal 10 bulan 10 Oktober 2021. Tanggal cantik. Ya, memang setiap saya khotbah selalu tanggal cantik. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah berkat Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan keluarga, usaha dan pribadi. Tuhan memberkati. Dan selamat beribadah juga kepada jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bahkan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari kita ikuti pemberitaan firman ini dengan seksama. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita dalam bulan ini adalah semangat dalam kebersamaan, yang terambil dari Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Minggu yang lalu sudah dijelaskan mengapa kita harus membangun semangat dalam kebersamaan ini. Semangat itu apa? Adalah kegembiraan, sukacita, kebahagiaan. Bahwa ketika kita bersama akan selalu hadir sukacita, akan selalu hadir kegembiraan, kebahagiaan di dalamnya. Makanya dalam persekutuan di hadapan Tuhan selalu dibutuhkan sebuah semangat. Bahwa tanpa semangat, ya semuanya akan loyo. Itu persekutuan itu tidak akan hidup kalau tidak ada semangat. Tetapi kalau semangat, maka persekutuan itu akan hidup. Semangat satu sama yang lain, ya. Tidak cemberut satu sama lain, tetapi semangat senyumnya lebar. Senyum lebar kalau kita bersemangat. Coba kalau kita tidak bersemangat, senyum pun susah. Senyum susah kalau tidak ada semangat. Ya, mari
kita sama-sama buka Alkitab kita dulu ya. Dari 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. 1 Yohanes pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Sudah dapat semua? 1 Yohanes, biasanya kalau Alkitab elektronik cepat langsung ada. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita baca secara bersama-sama. 3, mulai. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kan ada lagu, Allah itu kasih. Ya, jadi mengapa ya? Mengapa kita harus hidup bersama? Ya. Mungkin ini satu pertanyaan bagi kita. Mengapa sih kita harus hidup bersama? Kenapa nggak hidup sendiri aja? Pada awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia pertama adalah Adam. Tetapi Tuhan melihat semuanya itu baik. Baik semua yang dia ciptakan. Tetapi ketika Tuhan melihat Adam, oh dia sendirian, nggak ada temannya, nggak ada teman curhatnya, nggak ada teman ngobrolnya. Makanya Tuhan menciptakan Hawa sebagai teman hidupnya, supaya dia bisa ngobrol, supaya dia bisa curhat. Kalau sendiri dia mau curhat sama siapa? Makanya Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh luar biasa. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Makanya dia menciptakan pendamping bagi Adam, supaya dia ada tempat curhat, supaya dia tidak kesepian. Dia tidak dibiarkan sendiri, tetapi harus ada teman hidup. Karena kita ini makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Kalau kita sakit, siapa yang tolongin? Kalau ada orang lain, tentu kita bisa minta tolong. Makanya ketika kita hidup, kita tidak boleh hidup egois. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Pelajaran P4 juga begitu. Memang sekarang sih nggak disebut P4. Waktu zaman kami, dulu PMP, pendidikan moral Pancasila. Nah, bukan PMP, PMP. Kalau PMP nggak beda. PMP Palembang enak. Ya, jadi seperti itu. Kita ini makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Makanya Tuhan menciptakan manusia supaya dia bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan yang lain, maka kita menjadi orang yang minder, menjadi seorang pemalu. Malu tampil di mana-mana, mau keluar rumah malu, mau ke mall malu, nanti dilihatin. Mau nyanyi malu, kenapa malu? Nanti aku dilihatin. Ya memang harus dilihat. Memang harus dilihat. Karena Allah tidak menghendaki kita hidup sendiri. Kalau kita mengingat kisah seorang yang lumpuh, bagaimana caranya supaya dia bisa ketemu dengan Tuhan Yesus? Karena dia punya teman, dia punya sahabat-sahabat,
Akhirnya teman-temannya inilah yang menolong dia sampai atapnya dibuka dan diturunkan sampai di hadapan Tuhan Yesus. Kenapa bisa itu terjadi? Karena dia punya hubungan sosial yang baik. Kalau kita tidak punya hubungan sosial yang baik, ya kita dibiarkan. Tetapi kalau kita punya hubungan yang baik antara sesama, maka kita akan dicari. Mana nih dia kita tolong. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik, biarin aja lah dari situ. Habis dia memang begitu, nggak enak kan? Jadi seperti itu. Dalam persekutuan kita di tempat ini dibutuhkan sebuah kebersamaan. Kenapa sih kita harus bersama-sama? Ya iya, kita mau sosial. Kita sudah ditempatkan di tempat ini, berarti kita harus hidup bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Supaya kehidupan bersama itu bisa berlanjut, ya, bisa terkejar. Tentunya kita harus ada di dalam Tuhan. Kita harus ada di dalam Tuhan. Kalau kita baca di ayat ini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal daripada Allah. Untuk membangun kebersamaan itu supaya tetap terjaga, kita harus hadirkan kasih Allah di dalamnya. Kita harus hadirkan kasih Allah supaya persekutuan kita itu, kebersamaan kita itu tidak tercerai-beraikan. Ada yang mempersatukan di dalamnya adalah kasih Allah. Kasih ini selalu kita dambakan semua. Kita dambakan. Kenapa? Karena kita membutuhkan kasih sayang. Kita rela melakukan apapun karena kita mengasihi. Kita rela melakukan apapun karena kita mengasihi. Tetapi satu hal yang kita mau pelajari pada pagi hari ini, kasih yang di sini bukanlah kasih pada umumnya. Bukanlah kasih yang memang memuaskan nafsu, tetapi kasih yang dibicarakan di ayat ini adalah kasih Allah sendiri. Kasih yang tidak pernah memperhitungkan apapun sampai nyawanya diberikan bagi kita untuk mengasihi saya dan Bapak Ibu semua. Kita harus tanamkan, kita harus hadirkan kasih Allah di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan kita di tempat ini. Kalau kita hadirkan kasih Allah dalam persekutuan kita di tempat ini, dalam komunitas kita di tempat ini, maka perpecahan tidak akan terjadi. Apapun yang kita lakukan, kita akan lakukan secara bersama-sama, tidak berjalan sendiri. Pak Gembala ya Pak Gembala, Ibu Amel ya Ibu Amel, jemaat ya jemaat, melakukan pekerjaannya sendiri. Tetapi kita lakukan secara bersama-sama, saling berkoordinasi satu dengan yang lain, sehingga tidak ada saling mendahului, tetapi melakukannya secara bersama-sama. Kalau kita ingat pepatah yang mengatakan, saya baca aja ya supaya sama salah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kalau kita lakukan secara bersama-sama akan terasa ringan. Tetapi kalau kita berjalan sendiri ya berat. Coba kalau saya angkat mimbar ini sendiri, memang bisa sih tergeser karena saya geser, saya dorong. Tetapi akan terasa ringan, cepat sampai ke sana ketika ada ibu-ibu yang paling cantik membantu.
sehingga tidak sampai 5 menit sudah sampai di pojok sana. Saya bisa pindahkan, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau bersama-sama, kami bertiga nih, Bang Daniel sama Ko Suryadi, cepat. Nggak sampai 5 detik, udah sampai. Karena memiliki kekuatan yang hebat. Jalannya juga cepat. Makanya kita harus hidup selalu bersama. Ketika Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan kabar baik, Tuhan Yesus tidak mengutus sendiri-sendiri, tetapi berdua. Kenapa? Kalau ada yang jatuh, ada yang menolong. Kalau ada yang salah ngomong, ada yang meluruskan, ada yang membetulkannya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Contohnya, kalau saya salah ngomong, nanti Pak Naso akan lurus kembali. Oh, sebenarnya maksud Tuhan bukan begitu, seperti ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Kita harus selalu hadirkan kasih Allah di dalamnya. Tanpa kasih Allah dalam persekutuan kita di tempat ini, semuanya akan terasa hamba. Tidak ada rasa, tetapi akan berasa ketika ada kasih. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita terus hadirkan kasih Allah di tengah-tengah kebersamaan kita di tempat ini. Amin. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang terus semangat dalam memberi gerakan seribu. Tuhan memberkati. Makanya pagi-pagi hari Minggu saya senang banget. Saya bangun 3:30. Kenapa? Karena saya menerima uang gerakan 1000 dari jemaat Tuhan. Bersyukur setiap hari Minggu dapat. Saya kumpulin di tas itu. Jangan dilirik-lirik ya, karena tas itu belum pernah dibuka, amplopnya masih utuh. Selalu ada di situ. Jadi kita bersyukur ya, kasih Allah selalu ada. Saya percaya jemaat Tuhan juga mampu nabung 1000 per hari itu, karena kasih Allah sudah ada dalam hidup kita. Amin. Tanpa kasih Allah nggak mau memberi, mendingan beli yang lain. Permen kopi kok dapat 2 gopek. Kopi kok. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa kan kasih. Saya percaya jemaat Tuhan, selesai ini lagi pasti nyetor lagi. Wah men, saya mau kasih lagi. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan semua. Kasih Allah sudah ada dalam hati jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat Bangka 2. Karena kita mau berjalan bersama seperti lagu kita. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, karena kita tidak mau jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Kita tidak bisa jalan sendiri, takut ada bahaya. Kalau banyak, kalau dalam kegelapan, kan takut kita sendiri. Tetapi kalau rame-rame tidak terasa. Kalau kita tidur sendiri di gereja ini pasti serasa nggak enak banget. Tetapi puji Tuhan, hamba Tuhan sudah melewatinya. Melewati hari-hari yang sunyi, sepi di malam hari. Ya kita harus patut bersyukur. Kita harus patut angkat jempol buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melewatinya. Kalau saya kan memang nggak pernah tidur di sini, kecuali di TKB Bangsa.
tahun 2005 kami juga sudah lewati hari-hari yang sunyi sepi, ditemani oleh pohon-pohon, tapi semua berjalan. Hamba Tuhan yang sudah melewati hari-hari yang sunyi sepi adalah hamba Tuhan yang luar biasa, bisa melewati badai dan semuanya ya, semuanya apapun bisa terlewati kalau ada rintangan yang lebih daripada itu. Katanya, aku sudah melewatinya. Saya percaya tidak akan lebih dari hari-hari yang sudah terlewati. Ya, nanti jemaat Tuhan, bolehlah kita coba tes satu-satu. Ya itu. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam hidup kita. Jadi, kalau kita mau kebersamaan kita di tempat ini selalu terjaga dengan baik, marilah kita hadirkan kasih Allah di dalamnya. Harus ada kasih Tuhan di dalamnya. Kalau kita baca di ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita baca di ayat selanjutnya, kalau dia berkata dia mengasihi saudaranya, mengasihi Tuhan, tetapi saudara yang kelihatan tidak dikasihi, sama aja bohong. Itu adalah dusta. Bagaimana mungkin dia mengasihi yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan, yang kelihatan aja tidak dikasihi. Ya, jadi kita harus saling mengasihi satu sama lain. Amin. Amin. Kurang semangat angka 10 ini, padahal Shopee sudah bikin banyak ini. Iya, promosi si Shopee, diskon gede-gedean 10-10. Tapi kita belum 10-10, kita udah cium. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes. Wanita kabar baik? Pria kabar baik? Satu dalam kasih. Yes. Pemuda kabar baik? Bertumbuh. Yes. Ya ampun, ini memang anak muda belum makan, jadi kelihatan sekali. Yesnya aja lemas. Dan kita sudah punya yel-yel sendiri, kita sudah punya slogan masing-masing. Mari melalui ini kita tanamkan dan kita lakukan. Bukan hanya sekedar kita ucapkan, tetapi memang kita lakukan. Satu dalam kasih. Pemuda mau berkarya, mau bertumbuh. Ibu-ibu ditantang untuk sabar. Memang sabar ini perlu untuk ibu-ibu. Latihan. Berat memang sabar ini. Butuh waktu, butuh latihan yang ekstra untuk sabar. Kenapa cocok sabar ini untuk ibu-ibu? Karena memang kesabaran ibu-ibu selalu teruji setiap saat. Ya, teruji oleh setiap saat. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini, setiap yang kita di tempat ini, marilah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita mau bersatu. Kita mau membangun kebersamaan kita di tempat ini. Kebersamaan akan terbangun jikalau ada kasih Allah di dalamnya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, kasih Allah sungguh.